Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa atau terbolak-balik ya. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Jadi kali ini temanya berjudul yang tak terduga dalam waktu dekat ya. Jadi kita lihat yang tak terduga sebentar lagi ya. Mungkin ada yang tak terduga buat kamu dalam waktu dekat ini. Bisa tentang sesuatu, bisa tentang seseorang, bisa tentang dia, tentang siapa gitu ya. Yang punya koneksi sama kamu begitu. Oke, kita mulai ya. Wah, di sini aku ngerasa dalam waktu dekat ya, kamu sudah bisa melakukan sesuatu agar adanya perubahan, atau ada seseorang yang mau melakukan sesuatu untukmu agar ada perubahan. Cie. Ini bisa siapa gitu ya, karena aku ngelihat seseorang itu dia mungkin sayang sama kamu, atau dia rasa dia takut kamu menyerah, dia takut kamu nggak mau lagi sama dia, atau dia takut kamu move on. Kamu akan tahu itu, dan itu tak terduga banget ya. Ya nggak nyangka ternyata dia nggak mau kamu menyerah di koneksi ini, dia nggak mau kamu lepas begitu saja tuh loh. Bisa vice versa. Tapi kalau kalian konsisten mau melangkah ke depan ya bisa, karena yang ngatur hidup kamu ya dirimu sendiri. Dan ya berharaplah pada yang maha kuasa itu ya. Kemudian semua keinginan kamu, pencarian kamu ya, atau aku ngerasa apa yang menjadi tanda tanya dalam dirimu selama ini, atau kamu punya banyak tanda tanya tentang seseorang, tentang koneksi atau apa ya, kamu akan menemukan jawabannya, bahkan nggak sengaja gitu. Contoh, lagi menyendiri nih, atau lagi healing, lagi apa ya, pengennya lagi sendiri gitu, pengennya jalan kemana, atau ya tiba-tiba aja pas kamu sendiri kamu menemukan jawaban, entah itu semesta, para malaikat ya, ini atas kuasa yang maha kuasa juga ya, kuasa Tuhan yang memberikan petunjuk ke kamu gitu. Jadi ya kamu akan menerima petunjuk, ini loh jawaban dari apa yang kamu pertanyakan selama ini. Bisa juga ada seseorang yang misterius kan gitu, atau tertutup, atau nggak jelas banget gitu ya. Akhirnya kamu akan memahami sebenarnya apa maksud si Suneo ini ya. Apa sebenarnya maksud si Veronica ini, atau siapalah yang terkoneksi dengan kamu. Kemudian beberapa kalian ini dalam waktu dekat kamu akan merasakan kebahagiaan ya, apalagi kalau kamu yang selama ini hidupmu berat, atau hidup kamu tuh banyak beban pikiran ya, ini kamu bisa loh, entah dapat rezeki atau dapat kesempatan untuk jalan-jalan, liburan, itu ada. Kemudian ya kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri, kemudian kamu jadi penyembuh bagi dia. Cie. Aku rasa di sini ada seseorang ya, mungkin ada kaitan dengan kamu. Dia kemungkinan sakit, atau dia sekarang lagi banyak beban pikiran. Dia butuh healing gitu. Dia butuh seperti ketenangan batin,
Nah, dan dia merasa hanya kamu. Cuma kamu yang bisa menenangkan dia. Jangan-jangan dia akan hubungi kamu ya. Atau dia kayak mulai nanya kabar kamu. Kayak misalnya ya, hidup aku nggak enak, makanya aku hubungi kamu. Aku butuh kamu, butuh kasih sayangmu. Atau kamu bisa memberikan ketenangan batin. Jadi ya, seru lah gitu ya, asik kalau sama kamu. Dan dalam waktu dekat yang tak terduga juga tentang kesuburan hidupmu ya. Aku ngerasa ini bisa kesuburan dalam hal apapun. Mungkin kamu subur secara rezeki, kerjaan, bisnis lancar gitu ya. Atau badanmu subur. Bisa aja kamu semakin bagus badannya. Yang tadinya pengen kurus ya bisa. Yang tadinya pengen gemukin badan bisa gitu ya. Itu sih. Terus ada orang jauh ya. Ada yang sudah menjauh, dia mendekat lagi. Itu bisa dia, bisa temanmu, atau keluarga atau siapalah, itu ada. Nah, ini ada yang aku udah hafal gitu ya kak. Ini semacam clue, petunjuk tentang yang tak terduga itu sebentar lagi ya, dalam waktu dekat. Kan ini ada warna putih nih, entah ada yang suka putih, sesuatu warna putih, atau ada seseorang yang dalam waktu dekat menjadi jiwa baru ya. Ada kelahiran atau ada kelahiran jiwa baru, bisa kamu, bisa dia gitu ya. Atau ya benar-benar ada perubahan gitu, ternyata nggak nyangka aja dia tuh tobat say gitu. Ternyata dia baik sih sekarang. Nah, kamu akan rasakan itu. Atau kamu yang banyak perubahan, lebih baik. Tapi ketika orang itu hadir lagi, atau siapalah ini ya yang datang menghampirimu, kalaupun terlihat positif, bukan berarti selamanya positif. Karena ini ada tentang abu-abu. Ada yang suka abu-abu kah? Sesuatu abu-abu. Berarti kalau masih abu-abu, ya berarti bisa aja ke depannya masih ada ketidakjelasan. Contoh, ya aku menghampirimu, aku pengen bicara sama kamu, tapi ya aku nggak tahu juga harus menjanjikan apa sama kamu. Aku nggak bisa menjanjikan kebahagiaan, nggak bisa menjanjikan komitmen atau apa. Ya ada yang seperti itu. Beberapa kalian akan tahu dalam waktu dekat tentang status ya, entah status hubungan, entah status seseorang, entah status kamu ya. Kamu nggak nyangka statusmu bisa berubah. Ya berpikir positif aja, mungkin statusmu bakalan naik level ya. Kamu akan lebih daripada orang-orang toksik di dunia ini ya. Ya aku rasa seperti itu. Karena ini ada tentang ungu. Apa nih yang suka ungu ya? Atau ya ungu ini tentang spiritualitas gitu. Kamu tuh sudah spiritual atau sangat spiritual. Jadi kamu nggak bisa disamaratakan dengan orang-orang yang masih toksik ya di dunia ini itu. Dan di sini ada jingga ya. Jingga itu orange ya. Mungkin ada hal-hal yang masih abu-abu gitu ya dalam koneksimu, dalam kehidupanmu atau apa. Atau hubunganmu dengan seseorang mungkin masih mengabu-abu. Tapi ya banyak kan pembelajaran yang kamu terima dari koneksi ini. Dan kamu tuh perlahan akan menuju puncak ya keberhasilan atau puncak kebahagiaan. Bisa aja kalian ini akan jadi bersinar, atau yang tadinya sudah bersinar makin bersinar lagi nih. Jadi ya jingga banget gitu. Tapi harus hati-hati dengan godaannya. Kadang kita kalau udah bersinar terus tergoda akan sesuatu dan kita nggak komitmen dengan keputusan kita nggak konsisten di jalan yang pas gitu. Kalau kita nggak konsisten, nggak komitmen, kita tergoda gitu ya, kita akan redup lagi tuh. Yang tadinya sudah bersinar bisa redup lagi. Nah gitu. And then dalam waktu dekat kamu makin keren sih ya. Ini berapa kalian kamu makin memukau. Apa yang kamu kerjakan aku rasa berhasil. Apa yang kamu lakukan atau kebaikan selama ini yang udah kamu tanam itu akan berbuah ya. Kamu cakep nih di mata seseorang. Mungkin ada yang suka sama kamu selain dia itu ya.
Ada yang pengen deket juga sama kamu selain dia, atau kamu seksi di mata beberapa orang. Jadi ya ada beberapa yang mau mendekat ke kamu. Atau kalau misalnya belum terasa mendekat tapi ya mereka atau dia itu menginginkan kamu dalam diam. Gitu. Ya kamu mungkin gak nyangka, perasaan ya gue biasa-biasa aja gitu, tapi ternyata ada yang mengagumi kamu, ada yang sayang sama kamu, mencintaimu dalam diam, eh terpesona, bahkan ada yang berhasrat ya, bergairah sama kamu meskipun dia diem-diem gitu. Oke, lalu nih ada tentang orang yang berisi ya. Entah dia entah kamu ada yang berisi. Yang berisi ini mungkin mau datang ke kamu, bisa vice versa, atau menginginkan pertemuan ya. Entah kamu atau dia tuh kayak menginginkan pertemuan. Ini juga bisa pertanda ya kamu harus kendalikan atau kamu harus bisa mengelola pola makanmu ya, pola kesehatan, pola tidur, kendalikan pola makan ya. Takutnya badanmu bisa sangat berisi. Yang tadinya pengen ideal, nah udah ideal, ternyata entah gara-gara stres atau gara-gara apa gitu, makan mulu, akhirnya ya berisi banget gitu ya. Harus ini sih, kendalikan diri. Terus ini ada orang yang lalat ya, yang lambat pergerakannya. Bisa aja dia akan dealing lagi sama kamu, atau orang yang lalat ini akan datang ke kamu ya. Dan kamu akan mengerti ya, memang lambat banget pergerakan dia karena dia lelet gitu. Atau ini bisa vice versa, bisa kamu kamunya jadi kayak mageran, malas gerak, atau ya untuk melakukan sesuatu kamu berpikir 1000 kali gitu sih. Jadi ya ada yang menunda-nunda di sini. Hati-hati juga sih dengan menunda-nunda. Aku ngerasa kalau ada orang yang belum melakukan sesuatu sama kamu, belum komunikasi atau belum minta maaf atau apa, ya itu sebenarnya karena dia menunda-nunda. Kamu akan tahu itu, atau dia akan cerita sama kamu. Sebenarnya ya, Say, dari tahun lalu gue pengen banget komunikasi sama lo, cuma ya gue tunda-tunda gitu. Atau ini ya kamu juga harus kendalikan dirimu. Jangan sampai kamu menunda-nunda hal-hal yang positif. Kalau kamu rasa perlu lakukan sesuatu ya lakukan gitu. Dan ini muncul lagi godaan ya. Beberapa cinta bersegi-segi. Kalau sudah tidak kuat, lepaskan say ya. Kalau cinta bersegi-segi memang itu ribet banget. Kalau udah nggak sehat lagi ya lepaskan. Apalagi kalau pondasinya udah nggak kuat, fondasinya udah nggak layak ya lepasin. Atau bisa juga ini ada yang menjadi godaan buat kamu, yang tadinya kamu mau komit, fokus kerja atau fokus apa, melangkah ke depan, ya ternyata dia bisa menggoda kamu lagi. Bisa vice versa, kamu bisa juga jadi godaan bagi siapa yang tadinya dia mau fokus ke depan, ya ternyata kamu menggoda gitu. Oke? Cie. Dan hati-hati dengan orang manipulatif ya. Ini bisa aja muncul di hidup kamu, datang lagi kah si manipulatif ini. Ada orang yang licik di sini ya, bisa aja manfaatin kamu atau manfaatin kamu lagi gitu. Oke, kita lihat yang tak terduga apalagi dalam waktu dekat. Wah, ini energi Taurus, Virgo, Capricorn ya. Wih, strong banget nih elemen tanah. Ada juga Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo ya. Leo di sini strong. Capricorn juga strong. Wah, Five of Cups. Oke. Ini juga strong di Gemini ya, Sagittarius. Scorpio juga strong.
beberapa ada Aries ya, bisa energi saja. Tadi aku udah sebutkan yang strong itu ya. Jadi yang tak terduga dalam waktu dekat, ini beberapa kalian akan semakin bagus dalam kerjaan, akan semakin bagus dalam bisnis. Tapi entah apa gitu ya, terkadang ada sesuatu atau seseorang yang mengganggu hidupmu lagi. Bisa dia, bisa temanmu, keluargamu, atau apalah. Jadi di sini pesan semesta ya, kendalikan perasaan kamu. Beberapa kalian orangnya baperan, mudah banget bawa perasaan. Contoh, ya tiba-tiba keinget dia, tiba-tiba aku menemukan sesuatu, teringat sama dia. Atau nih orang nongol lagi nih, dan bikin baper. Jadi ya, kendalikan perasaan gitu ya. Kalau udah saatnya fokus sama diri sendiri ya, janganlah mudah terganggu oleh energi-energi yang udah nggak sehat buat kamu. Jadi baper-baperan itu yang kadang bikin mood kamu, yang bikin semangat kamu berkurang. Padahal kamu punya kualitas untuk maju. Cuma karena dibutakan oleh cinta, bucin banget gitu ya. Kita jadi budak cinta, jadinya kita sulit menggapai impian-impian kita gitu. Dan beberapa kalian ini apa ya, mungkin ada sesuatu di keluargamu, atau bisa vice versa, terjadi sesuatu di keluarganya dia. Entah ada yang bermasalah sama keluarga, ada yang punya keluarga atau apa ya, kelihatan gitu. Permasalahan itu mencuat gitu ya. Dan aku ngerasa di sini kamu yang selama ini fokusnya ke orang lain terus ya, membahagiakan orang, akhirnya ya udah saatnya kamu membahagiakan dirimu sendiri. Dan aku ngelihat dalam waktu dekat orang yang manipulatif itu akhirnya bisa membuka topengnya. Yang tadinya dia berusaha cuek, tertutup, nggak mau lagi peduli sama kamu, atau ya dia ngikutin egonya. Ini akhirnya dia nggak manipulatif lagi. Perlahan ada yang menunjukkan bahwasanya ya aku sayang sama kamu, makanya aku komunikasi, makanya aku muncul lagi di sosmed kamu gitu. Dan ini ada hal-hal romantis ya yang terjadi di hidup kamu. Aku rasa ini bisa dalam hal apa aja. Nanti ada sesuatu yang terjadi dan bikin kamu senyum-senyum gitu, say. Misal ya nggak nyangka, ternyata dia beneran suka. Ternyata dia benar-benar bergairah, atau ya dia seneng banget sama aku. Ya kamu seneng lah gitu. Dan kamu diberikan kekuatan lagi untuk bersabar ya, karena ada beberapa hal yang bisa kamu capai, tapi ada beberapa hal yang belum. Jadi ya, kamu akan diberi kesabaran lagi. Tapi kendalikan emosionalmu. Mungkin dalam waktu dekat ini kamu cenderung lebih sensitif. Jadi jangan mudah marah, jangan mudah kesal, jangan mudah jengkel gitu. Karena kalau kamu tiba-tiba emosional gitu, itu bisa merusak mood kamu, bisa merusak semangatnya kamu. Yang tadinya kamu mau semangat ini itu jadinya ambyar gitu ya. Terus ya ini bisa juga tentang energi kecemburuan. Ada yang cemburu sama kamu dan dia akan menunjukkan bahwasannya aku nggak terima kalau kamu ke orang lain, aku nggak terima kamu bahagia sama orang lain. Ya mungkin dia ngomong langsung nantinya, atau kamu akan lihat gelagat dia. Dia jealous ya, cemburu sama kamu. Atau memang ini ada orang-orang yang iri, dengki sama kamu ya. Jadi kalau kamu rasa ini orangnya susah banget nih melihat gue seneng, ya udah kamu nggak usah terlalu mengekspos hidup kamu. Jangan terlalu ekspos hidup kamu di sosmed. Takutnya ada yang iri, dengki gitu ya. Jadinya nggak suka, jadinya benci sama kamu gitu. Bisa vice versa juga. Kalau kamu rasa ada sesuatu yang akhirnya nanti bikin kamu cemburu, jealous, iri atau apa ya, kendalikan emosionalmu. Mungkin kamu harus menghindari situasi toksik. Contoh, ya udahlah, nggak usah lagi melihat-lihat nih orang. Daripada gua jengkel, daripada gua cemburu, ya udah tutup dulu lah akses dengan orang kayak gini. Seperti itu sih. Atau kamu janganlah lihat-lihat lagi kehidupan seseorang. Atau ya kalau udah saatnya istirahat dari sosial media ya silakan. Kadang lihat sosial media itu ya bikin tertekan batin juga gitu ya.
Dan ini dalam waktu dekat ada yang menyesali perbuatan dia ke kamu. Bisa vice versa ya. Entah dia atau siapa tuh ada yang menyesal. Jadi ya merasa bersalah lah. Pengennya dimaafin karena udah menyakiti kamu. Dan dia kehilangan kamu. Sangat-sangat kehilanganmu ya. Kemudian ini adalah sesuatu yang fresh ya. Ada sesuatu yang segar gitu dalam waktu dekat. Beberapa kalian mungkin kamu bisa bertemu orang-orang baru, atau ya ternyata nggak hanya dia manusia di dunia ini, ya iyalah ya. Ada juga kok yang lain yang bisa bahagiain kamu. Terus bagi kalian yang udah lama berkontemplasi, healing gitu ya, pengennya ya menyendiri aja dulu gitu. Ya it's okay kalau mau menyendiri dulu, tapi jangan kelamaan ya. Sampai lupa mandi. Contoh kayak ya kamu pengen cari pencerahan terus nih dari tarot. Ya boleh-boleh aja, tapi kamu juga harus ingat kerja, kamu juga harus ingat kamu udah mandi nggak, kamu udah makan nggak. Nah gitu sih. Jangan sampai biarin diri kamu berjamur. Atau ya, ini bagi kalian yang lagi di masa-masa stres gitu ya, boleh-boleh aja kita tenangkan diri, tapi jangan terlalu lama juga sampai kamu melupakan semuanya. Karena ada di sini yang butuh perhatianmu ya. Kamu kan hidup tidak hanya bermanfaat untuk satu orang. Sebenarnya kamu juga diinginkan, dibutuhkan oleh keluargamu, temanmu. Jadi ya mereka ada sih yang rindu sama kamu, yang kangen, kayak ayo dong kamu membuka diri lagi, jangan menutup diri terus. Nah ada yang seperti itu ya. Terus kurang-kurangi hal-hal yang instan. Contoh makan makanan instan itu dikurangin ya. Dan kalau pengen sukses jangan lewat jalur yang instan ya. Kalau pengen berhasil jangan lewat jalur yang instan gitu. Kan jutaan orang tidak menyadari ya bahwasanya yang instan itu cepet hilang gitu. Jadi ya terkadang kalau mau suksesnya awet, suksesnya kamu tuh langgeng ya, ya kamu mungkin harus bercucuran keringat, bercucuran air mata, banyak perjuangan ya, seperti itu. Kemudian ya ini kalian diminta banyak olahraga ya. Yang mau olahraga ya lebih lagi sih olahraganya untuk kesehatanmu. Karena nih beberapa kalian ada persoalan kesehatan di bagian kaki ya, atau di bagian apa ya, dada gitu. Mungkin ya karena stres juga jadi sesek ya. Beberapa bisa sakit kepala juga. Jadi jangan banyak stres supaya nggak sakit kepala. Dan ada yang mau memanjakan kamu dalam waktu dekat ya. Siapa yang mau manjakan kamu? Ini gemoy banget ya. Ya bagi kalian yang selama ini hanya fokus manjain dia, manjain orang, kamu hanya fokus membahagiakan mereka, akhirnya ada yang bahagiakan kamu, ada yang memanjakanmu ya. Atau Tuhan yang memang memanjakan kamu dengan banyak berkah yang datang sebentar lagi. Ini ada kabar bahagia buat kamu ya. Tapi ada juga kabar yang gimana gitu ya. Contohnya ada rahasia yang disembunyikan seseorang. Misal dia pintar banget gitu, tertutup ya. Dia pintar banget menyembunyikan semuanya, tapi semua akan terungkap sih. Entah dia, entah mereka. Sepandai-pandainya tupai melompat kan bisa jatuh juga. Jadi sepandai-pandainya orang menutupi sesuatu dari kamu akan terbongkar juga kok gitu ya. Ini bisa dia, bisa kamu. Dan aku rasa dalam waktu dekat kamu akan punya skill komunikasi yang bagus ya. Kamu akan punya kemampuan berbicara yang bagus. Jangan-jangan kamu bisa memberikan nasihat juga untuk orang-orang di sekitarmu. Kamu sebagai cahaya ya. Kamu udah bisa sebagai cahaya yang memberikan pencerahan juga untuk orang-orang. Jadi tidak hanya kamu yang dapat pencerahan. Setelah kamu dapat pencerahan, kamu juga bisa memberikan pencerahan untuk orang-orang di sekitarmu.
Misal ya, ada kali yang mau curhat sama kamu nantinya, atau kamu bisa menenangkan batin seseorang. Cie, gitu loh. Oke. Kita lanjut ke huruf ya dan angka. Nah, ini ada huruf C. Ada juga tentang apa ya? Huruf C ini. Nggak harus apa ya orang yang huruf C, tapi ini bisa tentang hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu. Karena di sini kayak ada pesan semesta seperti itu ya. Kendalikan ucapanmu. Terkadang kita tuh nggak tahu efek atau dampak dari ucapan kita ini nanti apa. Karena mulutmu kan harimaumu gitu. Sebelum berbicara, dipikirkan dulu. Terus ya bisa aja ada seseorang yang nanti bakalan ngomong pedes sama kamu. Jadi ya siapkan aja mental kamu ya. Itu. Dan ini ada huruf K. Ada juga tentang kapal. Siapa nih berkaitan kapal? Kemungkinan orang jauh atau tentang transportasi, tentang laut ya. Itu sih. Ada huruf P ya. Ada juga tentang payung. Jadi kalau payung itu ya berarti kamu diberikan semacam peringatan ya. Ya sedia payung lah sebelum terjadi sesuatu. Istilahnya kayak sedia payung sebelum hujan gitu. Karena aku ngelihat ada beberapa hal atau sesuatu bisa saja terjadi dan kamu nggak duga-duga, kamu nggak sangka gitu. Ya kamu harus mempersiapkan dirimu sebelum itu terjadi. Ini bisa apa aja ya. Bisa juga kamu tuh dalam waktu dekat akan menjadi pelindung ya bagi banyak orang. Banyak yang mau berlindung sama kamu, banyak yang butuh kasih sayangmu. Bisa juga kamu menemukan seseorang yang bisa menjadi pelindung kamu ya. Ini ada huruf I. Jaga sensitivitas kamu. Boleh sensitif tapi jangan berlebihan. Jatuhnya baperan banget. Kalau kita terlalu sensitif itu kan bisa merusak mood ya, merusak semangat kita yang tadinya fokus kerja jadi enggak gitu. Lalu ya bisa aja kamu dealing sama orang yang sensitif, dia hadir di hidup kamu. Ini ada huruf S ya, singa. Ini huruf S. Kamu diberikan kekuatan lagi nih. Atau ada orang yang kuat hadir di hidup kamu. Dia seperti punya power ya untuk ngapain kamu gitu. Ini ada huruf O. Ada yang mau perbaiki komunikasi sama kamu, atau ada sesuatu yang rusak ternyata bisa diperbaiki lagi. Hubungan yang rusak ternyata bisa diperbaiki lagi. Huruf M. Aku ngelihat apa ya? Di sini memang ada yang menginginkan kamu banget ya, karena dia sudah baper sama kamu, udah bawa perasaan, udah pakai cinta ke kamu. Ada huruf F ya. Mungkin kayak apa ya? Kelihatan orang ini mempermainkan, kelihatan memanfaatkan atau apa. Tapi perlahan dia beneran cinta sama kamu. Gitu. Jadi orang setoksik ini ya ternyata bisa berubah. Karena dia luluh banget dengan cintamu. Ada huruf J, tinggal tunggu waktunya ya. Waktu yang akan menjawab. Terus ada G ya, huruf G. Bisa aja orangnya berisi, tapi ada juga yang lambat orangnya ya, kayak aku bilang tadi. Ada huruf L. Kamu akan menemukan titik terang di kehidupan ini, atau kamu jadi titik terang bagi seseorang. L ya. Ada juga huruf E. E ini semacam apa ya? Bisa dibilang bukan hanya satu orang ya yang menghampirimu nantinya. Ini bisa lebih dari satu. Jadi ada aja nanti yang kayak membutuhkan kamu, pengennya diperhatikan sama kamu, pengennya dibantu, disupport sama kamu. Ya, bisa lebih dari satu orang gitu. Kemudian ada huruf Z ya.
Z, lalu ada huruf A. Ini muncul lagi tentang godaan ya. Hati-hati dengan godaan. Kalau kamu mau fokus terhadap sesuatu ya fokuslah. Fokus sama seseorang ya fokus. Bisa juga ya terkadang apa yang menurut kamu baik belum tentu baik buat kamu ya. Ini ada huruf T kan muncul lagi tentang godaan. Hati-hati dengan itu ya. Huruf C, K, P, I, S, O, M, F, J, G, L, E, Z, A, sama T. Oke, lalu ada angka. Bisa berkaitan kamu ya. Atau tak terduga itu berkaitan angka ini. Bisa dia atau siapa ya. Ada angka 10. 10 bisa tanggal, bisa bulan lahir kah, Libra, Scorpio gitu ya. Atau apa gitu angka 10. Bisa kayak jam 10 atau ya bulan 10 terjadi ini, tanggal 10 terjadi ini. Ada juga 18 ya. Bisa tanggal, bisa umur 18. Oke, ada angka 20, bisa umur, angka, tanggal gitu ya. Ada angka 13. Oke. 13. Nah. Terus ada angka 7. Entah tanggal 7, bulan 7. Bedanya 7. 7 bersaudara atau apa ya. Ini banyak sih artinya. Bulan lahir 7 itu Cancer, Leo ya. Ada angka 2. Ada angka 6. Oke. 2, 6. Bisa tanggal, bisa bulan lahir. Ini Aquarius, Pisces, Gemini, ada Cancer lagi ya. Oke, bisa anak kedua, dijadikan yang kedua. Cinta dua hati ada. Atau ini apa nih tentang angka 6 ya. Itu juga ada. Ada angka 19. Oke. Ada angka 15. Dan ada angka 4. Bicara angka 4, aku rasa di sini Tuhan dan semesta bekerja ya. Benar-benar fokus untuk kamu dalam waktu dekat. Apalagi kalau kamu benar-benar orang yang baik dan tetap di jalan yang benar. Ya kamu pengen apa? Kamu pengen siapa? Silakan minta pada Sang Penciptanya ya. Silakan minta sama Yang Maha Kuasa. Karena beberapa kalian ya doa-doamu ada yang terkabulkan dalam waktu dekat. Oke, Suneo. Si suka sampai sini dulu ya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa buat kalian semua ya. Buat beberapa juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.